Assalamualaikum Pak Dum. Waalaikumsalam Pak Taufik. Ya, ini saya mohon izin mau menyerahkan anak-anak magang dari Prodi KPI. Oh iya, kemarin mereka datang Pak Taufik bawa proposal 6 mahasiswa kalau nggak salah kemarin. Oh, sudah diterima suratnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dum. Cuma saya berpesan, ini kan masih masa pandemi. Tentu anak-anak kan harus dijadwal atau bagaimana kebijakan dari Kediripedia, sehingga sama-sama menjaga situasi yang masih belum sebebas dulu-dulu. Ya Pak Taufik, nanti pasti kami utamakan keselamatan protokol yang sudah digariskan pemerintah itu untuk melawan COVID. Terus bagaimana ini teman-teman ini mau dibagaimanakan di Kediripedia ini? Saya serahkan sepenuhnya metode pekerjaan, jadwal dan sebagainya. Kami serahkan kepada Pak Dum dan teman-teman kru di Kediripedia. Iya. Oke Pak, siap-siap nanti biar mereka terlibat di dalam mekanisme kerja Kediripedia lah, biar bisa belajar bareng-bareng. Terima kasih Pak Dum, terima kasih. Kita nanti akan ketemu pada kesempatan dan waktu yang kita sepakati. Siap Pak Taufik. Salam ya buat teman-teman staf pengajar semua di IAIN Kediri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kami yang magang di Kediripedia mau berangkat pagi ini. Tapi sebelum itu paling afdol kalau kami berpamitan dengan Bu Amanah selaku Kapoldi. Benar teman-teman, selengkap ya. Sik, kurang latih iki. Yo latih. Teleponan Rik. Iya, saya telepon iki. Halo Tip. Ini Tito. Halo Rek, aku sini kos di. Oh alah, aku turut tau neng kos. Oh iya, mari dewe ya. Piye Pak Teo? Ya wis dinteni ae. Sakjane ya bosen lanang tok, tapi awak dhewe kudu kompak, Bos. Siap. Latih sawi, setengah jam iki. Piye, Pak? Ya wis, awak dhewe kompak ninggal tim ya. Paket mangan. Jualane Mas Kure. Oh iya. Silakan aktivitas dan prodi akademiknya. Ya sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Ada apa ini kira-kira? Apa yang bisa saya bantu? Kok ramai banget ini berapa orang? Ya. Ini saya dan teman-teman saran dan restunya Bu sebelum pergi ke tempat magang Kalian magang di mana? di Kediripedia Bu. Saya sebagai kaprodi di sini intinya untuk seluruh mahasiswa saya atau KPI yang sedang atau yang akan magang di lokasi di Kediripedia kebetulan ya. Jadi saya harapkan Anda tentunya memenuhi tata tertib yang diminta di lokasi magang. Jadi terutama karena magang ini ada sekitar 45 hari, jadi saya harapkan Anda bagaimana supaya menciptakan kenyamanan untuk semua pihak, memberikan manfaat untuk lokasi magang Anda. Jadi harus ada kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan dan jaga sikap tentunya ya, karena Anda mahasiswa KPI
IAIN Kediri. Jadi harapan saya jaga nama baik alma mater Anda, karena nantinya kedepannya adik tingkat Anda itu juga memerlukan lokasi magang juga. Jadi harapannya nanti kerjasama itu sifatnya kontinuitas, ada kesinambungan supaya mereka itu juga percaya ke institusi kita dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Harapannya seperti itu. Karena Kediri Pedia ini yang magang berapa orang kira-kira? 6 orang. Nah, karena magang ini kan sifatnya kan Anda mempraktekkan ilmu teoritik Anda diaplikasikan ke lapangan. Jadi harapannya nanti Anda juga bisa memberikan sumbangsih ke lokasi magang Anda dan Anda belajar menimba ilmu pengalaman dari Kediri Pedia itu sendiri, khususnya di bidang perfilman atau mungkin membuat berita atau apapun yang sesuai dengan kompetensi kita. Harapannya Anda nanti setelah dari lokasi magang itu punya bekal, punya kemampuan ilmu dari magang. Anda nanti bisa untuk bekal Anda setelah lulus dari KPI punya pengalaman yang lebih, sudah mempraktekkan langsung ilmu yang Anda dapatkan dari kampus dan sekaligus praktek langsung kerja di lokasi magang tersebut. Kalau marketing dengan di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Pak, ini Kak dari Mari. IAIN Dari Kediri. mana ini? Dari mana? Wah. Hijau. Kayak tentara. Ya. Ini army look. Menarik ini. Tapi hijaunya hijau. Ini hijau apa ya? Islamik. Hijau Islamik. Keren banget ya. Oke, jadi gimana? Ini yang berkaitan dengan surat yang disampaikan oleh kemarin ya. Apa telepon dari Pak Taufik itu kemarin. Taufik dengan apa proposal magang. Iya. Oh iya. Terima kasih banyak memilih Kediri Pedia sebagai tempat magang. Terus mau ngapain? Pertanyaan yang kalian mau ngapain? Ya, kan ilmu yang didapat dari bangku kuliah itu mungkin di sini bisa kami praktekkan gitu, Pak. Ini mesti ada aja. Ini. Oke, terus Kediri Pedia ini apa kalian anggap bisa menerjemahkan teori-teori dari kampus itu? Ya sebenarnya kami belum terlalu mengenal Kediri Pedia. Cuma kan pernah sekali itu pernah diputar film dari Kediri Pedia di kantor rektorat IAIN Kediri. Dan dari kami itu juga senambungan lah dengan jurusan kami yang ada filmnya, juga di situ ada proses penulisannya gitu, Pak. Terima kasih ya sekali lagi teman-teman sudah memilih Kediri Pedia menjadi tempat magang. Iya. Tentu ini apa ya, tantangan juga buat kami. Semoga saja akan banyak yang teman-teman pelajari di sini. Di tahap awal ini, di hari pertama ini, saya kira teman-teman perlu untuk ikut rapat redaksi. Kebetulan ini adalah jadwal kami, rapat redaksi rutin. Nah, di dalam mekanisme sebuah organisasi media, rapat redaksi ini adalah kunci dari seluruh kinerja yang akan dilakukan. Jadi, saya kira teman-teman harus terlibat. Jadi ngerti gimana nanti prosesnya, gimana menentukan tema, menentukan angle, membagi personil dan lain-lain itu semua diputuskan di rapat perencanaan. Kediri Pedia ini memiliki rapat perencanaan, punya jadwal seminggu sekali, Senin, itu wajib harus diikuti seluruh kru dan seluruh pengelola Kediri Pedia, baik redaksi, non-redaksi, semua harus mengerti arah yang akan diambil selama 1 minggu ke depan. Jadi namanya rapat perencanaan Senin. Nah, di teman-teman ikut aja lah di dalam rapat. Tadi sudah di dropping perencanaan yang sudah dibikin oleh Bapak Redaktur Pelaksana kita. Nanti kawan-kawan mendapat tugas pertama ini untuk menulis. Menulis adalah backbone, tulang punggung dari
seluruh kinerja komunikasi. Semua dibangun dari kemampuan menulis. Jadi kalau Anda di broadcast, Anda dimanapun, cetak, online, apapun, basisnya adalah kemampuan menulis. Jadi apa ini? Coba. Nah, tadi saya sudah baca beberapa perencanaan yang dibikin untuk kawan-kawan. Mungkin Mas Latif mencoba mengeksplorasi tentang Sate 02 Bekecot di daerah Jengkol, Poso Klaten, di dekat rumahmu ya Mas? Dekat Pak. Oke, nanti coba Anda reportase, Anda mencari narasumber untuk diinterview dan jadikan cerita yang menarik. Ya, angle-nya itu bisa kulinernya, bisa yang lain-lain. Kemudian Yusro tadi saya lihat mendapat tugas untuk mengeksplor tentang jalur kereta api. Kediri ini adalah wilayah perkebunan yang sangat tua. Jadi banyak jalur-jalur kereta api yang tertimbun oleh jalan raya baru. Coba Mas Yusro bikin mapping, coba menelusuri kembali seperti apa rute-rutenya. Ada yang dari Kediri ke Pare, ada yang dari Kediri kemana, coba nanti ditelusuri ya. Terus Mas Raffi ini mendapat tugas untuk menulis perihal kebudayaan dengan stressing tentang seni bandengan. Kayaknya kamu penyuka jarana. Betul Pak. Oh, betul. Oh, kamu suka musik apa? Musik kesenian apa yang kamu suka? Nggak ada. Gimana? Ya udah karena kamu nggak. Kalau ada bandengan itu pasti takut. Oh gitu. Sebenarnya itu Pak. Nah terus kesenian apa yang kamu suka? Nggak pernah lihat sih Pak. Enggak, Bandengan maksudnya musik yang lain. kalau musik angklung Pak. Wah, angklung. Iya, suaranya bener. Nah, ya. Oke, pecinta musik angklung harus bisa menulis yang lain-lain. Ada satu kredo yang teman-teman harus pahami adalah jurnalis itu adalah seseorang yang mengerti sedikit tentang banyak hal. Dijak ngomong masalah teknologi nyambung, ngomong kedokteran nyambung, hukum, agama, segala macam, kebudayaan, seni, seluruh sektor kehidupan ekonomi itu ngerti sedikit-sedikit. Beda dengan ahli, orang yang mengerti banyak tentang sedikit hal, itu bedanya. Contohnya apa? Ya mungkin dokter, dia piawai di urusan pembedahan, gigi dan lain-lain. Itu mungkin yang lain. Nah, jurnalis harus tahu. Jadi Raffi meskipun suka angklung harus juga bisa menulis banyak. Oke, ini Mas apa namanya? Hafid konon katanya Gojek. Iya. Online. Masih. Sekarang sudah off semenjak awal magang Pak. Karena lebih difokuskan Fokus ke ini ya. magangnya. Masih ramai nariknya. Sekarang sudah sepi banget Pak. Ya, sepi banget. Iya. Jual akunnya. Jual. Fokus untuk menata, membangun mimpi-mimpi yang lain. Iya. Oke. Nah, Hafid saya lihat tadi mendapat tugas untuk menuliskan tentang botani, dunia pertanian. Tentang bagaimana kecenderungan orang mulai menyukai menanam di masa pandemi ini. Bisa ya Mas? Iya, bisa Pak. Beneran? Iya. Wow. Seru. Oke, Hamas. Hamas ini ada satu sejarah yang gua ada habis-habisnya dibicarakan orang adalah Pare. Clifford Gate, dia menulis tentang konsepsi tentang adanya santri dan priai. Nah, buku ini menjadi rujukan yang sangat bagus sampai sekarang di dunia akademisi dan sebetulnya ada satu desa yang disebut Mojokuto. Mojokuto itu di mana? Konon katanya di Pare. Nah, nanti coba diulik-ulik ya. Tentang ini, kampung Inggris dan lain-lain. Terus kemudian Torik. Wah. Mondok di mana Rek? Kamu anak pondokan? Pondok Pesantren Alami Pak. Al-Amin. Guswar. Di Guswar. Oke, menarik.
kayaknya tadi juga berkenaan dengan dunia pondok pesantren, mendapat tugas untuk menulis tentang kaitan antara sumber air dengan pondok. Kita tahu kan, zaman-zaman dulu sebelum ada teknologi pompa air dan lain-lain, pondok pesantren didirikan itu kan pasti mencari sesuatu yang dekat. Peduli itu kayak sumber air. Nanti coba dicari chemistry keterhubungannya. Bisa Mas? Bisa Pak. Loh, beneran? Iya Pak. Beri bukti, jangan janji. Oke, saya kira itu nanti semua proses ini akan dipantau, akan embed, akan langsung oleh Mas Atikin ya, dia sebagai dosen pamong kalian lah di sini. Kira-kira juga Pak Dung, oh tenang aja, konsultasi spiritual. Begitulah hari pertama kami di Kediripedia. Kejutan tugas penulisan berita nampaknya akan terus membekas di ingatan kami. Ya, ini sudah sore hari, adzan asar berkumandang, anak-anak magang meninggalkan kantor Kediripedia, Latif Gonjengkol, Toret Kokos, dan Hafid. Loh, Hafid, kamu siapa yang gojek lagi? Apa gojek? Ya enggak lah. Aku magang. Aku fokus magang. Deh. Iki lho, bawon gojekku. Oh iya. Yo gini. Tangan guys. Gimana? Kemarin ada kendala nggak di lapangan? Lancar atau gimana kesannya ketika bertemu orang baru? Ya kita agak canggung sama apa itu ngelobinya, yang kalau yang saya itu agak sulit. Jadi ini yang saya terima baru 5 tulisan. Ini yang torek belum ya? Kenapa nih? Belum, soalnya pihak pondok pesantrennya belum bisa ngizinin, soalnya lagi keadaan pandemi soalnya. Jadi mungkin nanti dibantu ya yang torek kalau nanti kesulitan di lapangan, nanti dibantu aja. Tapi yang 5 ini kita bahas dulu. Yang pertama mungkin punyanya Yusro, mungkin ya, Mas. Yang soal jalur kereta. Ya. Ketika saya baca, memang dari rancangan memang agak melenceng. Dalam arti angle yang sudah kita tentukan di minggu lalu itu agak emis. Misalnya kita berencana akan mengurus tentang jalur kereta, tapi kamu di tulisan ini terkesannya terlalu fokus membahas soal stasiunnya. Jadi kan ini harus direvisi. Dalam arti revisi, kamu harus rombak lagi tulisanmu. Jadi data yang kemarin nggak usah dibuang, nggak apa-apa. Yang penting nanti penekanannya adalah kepada jalur kereta, bukan kepada stasiunnya. Jadi agar nanti pembaca itu bisa fokus membaca tulisan tentang jalur kereta, bukan melenceng ke soal stasiun. Gitu. Oke, selanjutnya ini punyanya Hafid aja ya. Iya. Yang kita bahas. Jadi Hafid memilih tema soal hidroponik. Di mana Hafid ini? Di Pagung. Di Pagung Semen, Kecamatan Semen. Jadi setelah saya baca tadi ada beberapa yang perlu dilengkapi soal data. Misalnya di sini yang kurang, misalnya soal bagaimana soal omsetnya, lalu tentang apa saja yang ditanam, tanamannya apa saja, lalu misalkan di greenhouse-nya itu luasnya berapa. Kalau kamu nggak bisa ngukur, kamu kira-kira aja, misalnya greenhouse-nya itu seluas lapangan voli misalnya, kalau kamu nggak sempat ngukur. Jadi detail-detail kecil itu nanti yang akan memperindah, nanti yang akan melengkapi tulisanmu sehingga enak dibaca. Jadi gitu ya, Pit? Iya. Ada yang tanyakan? Yang kurang berarti yang itu tadi, apa mungkin ada tambahan lain, Mas? Oh iya, yang ini misalkan
soal kelengkapan data narasumber. Oh iya. Jadi kamu tanyakan dia statusnya single, udah punya pacar atau belum, enggak, kamu tanyakan aja. Oh iya. Terus umurnya berapa, background pendidikannya gimana, itu kami tanyakan semua. Nanti kalau seumpama ada kesulitan di lapangan langsung dilaporkan aja. Jadi nggak usah nunggu saya harus tanya dulu. Nanti langsung dibahas, ditanyakan di grup WA itu ya. Soal touring nanti juga dibantu. Kala itu banyak sekali wawasan yang kami terima. Penulisan beritanya bagi kami cukup sulit, namun setelah dibedah rasa-rasanya kami pasti bisa. Diskusi itu tentunya membuat perut lapar. Bersama-sama kami mengambil dan menyantap hidangan yang ada. Loh, Mas Suro ngapain kok nyuci, Mas Suro? Ya nggak apa Mas, siapa tahu ilmu yang didapat jadi lebih berkah. Oh gitu. Iya Mas. Oh ya Mas, kemarin kok kenapa kok bisa sampai salah angle itu? Sebenarnya gini Mas, kemarin itu saya ingin menulis soal jalur kereta api Mas. Namun saat di lapangan narasumber yang saya dapat berbicara soal stasiun Mas. Jadi timbang saya nggak bawa berita, lebih baik saya nulis soal stasiun aja Mas. Itu Mas. Oh gitu. Terima kasih Pak klarifikasinya Mas. Semangat nyuci Mas ya. Siap. Cucian itu sebagian dari iman. Oke Mas. Luar biasa. Karena saya lihat teman-teman mahasiswa itu di masa kuliah tidak mendapatkan materi jurnalistik secara cukup. Karena memang jurusan kita atau prodi kita belum secara khusus membuka program jurnalistik. Tetapi dengan belajar di Kediripedia kelihatan sekali kemudian proses kreatif itu tampak dan diarahkan oleh tim redaksi yang ada di sana. Jadi saya berharap ini bisa dipertajam dan dibiasakan karena membaca model narasi dari yang dibuat oleh Kediripedia itu memang membuat orang merasa berkelana, membayangkan sesuatu yang diwabarkan. Dan itu menjadi satu kecenderungan era-era media yang sekarang ini, zaman-zaman milenial seperti ini. Jadi menurut saya bagus dan ini perlu ditingkatkan setelah proses magang yang sudah berjalan ini. Sebelum kita ngomong alasan kenapa kok tulisannya anak semuanya dimuat di website. Jadi memang dari kampus kan pesannya adalah mereka melakukan praktek kerja mahasiswa PKM. Tapi ketika mereka masuk Wikipedia, sebenarnya mereka bukan praktek lagi, tapi mereka melakukan real journalism, bukan praktek journalism, bukan praktek lagi, tapi mereka real melakukan hal yang nyata tentang jurnalistik. Misalnya ketika mereka terjun ke lapangan, harus melakukan pengamatan, melakukan riset data, kemudian menulis, melakukan proses editing dan sebagainya. Itu adalah proses-proses jurnalistik yang harus dilalui semuanya, dan mereka bukan praktek karena ini adalah sebuah kerja nyata, jurnalistik nyata, dan hasilnya harus dipublis gitu. Jadi apa yang mereka kerjakan selama hampir 2 minggu itu di lapangan itu harus disebarluaskan ke publik, dan publik harus tahu bahwa ini loh karya anak magang, mereka juga bisa ternyata melakukan real praktek jurnalistik gitu.
Ini teman-teman, biar proses ini semakin lengkap sebagai mahasiswa komunitas. Jadi yang menulis kan sudah dilampirkan, sudah panjenengan sudah dimuat semua. Saya, Mas Matikin, Mas Naim dan teman-teman Kediripedia kemarin itu mendiskusikan bagaimana kalau kawan-kawan magang ini memproduksi film. Rek, menarik kan? Ngeri ya? Mampu ya? Sama mampu. Wah, Mas. Soalnya gitu mata kuliah dan kuliah. Ada mata kuliahnya, sinematografi ya. Oke. Justru nggak siap kayaknya? Siap mau. Oke. Nah, film ini tentu saja bukan filmnya Kediripedia. Film ini murni garapan teman-teman. Artinya mulai dari ide cerita, skenario, kemudian teknik-teknik kameramen, semuanya itu bukan kami. Jadi teman-teman semua. Jadi silahkan nanti coba kita elaborasi, misalnya kita mau mengangkat tema apa. Nanti kita diskusikan lagi. Nah, kira-kira siapa nih yang mau menulis skenario? Jangan disuruh, ini harus gue bisa, saya bisa. Webet, sampean? Saya casting aja, Pak. Hah? Wow, menarik banget. Oke, sekarang skenario dulu. Coba. Saya, Pak. Wah. Saya ingin mencobanya. Wah, ini rapi, menarik. Oke, kita putuskan ya, coba dicatat Mas. Iya. Skenario ini pun Mas Raffi yang akan menulisnya. Tentu dalam semua proses penulisan nanti tetap melibatkan kawan-kawan. Jadi meskipun masing-masing memegang peran, tapi semua itu jadi tahu tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan seorang penulis skrip. Oke, terus kemudian sutradara. Siapa ini? Oh, tarik. Sampean. Jangan, Pak. Loh, kenapa? Kamu kan besar. Siapa kalau gitu? Mas, Pak. Oh, Mas. Iya. Mas ya? Oke, saya mau. Nah, tulis sutradara. Mas Taliban. Terus kemudian kamera. Atep sama ini. Kamera Yusro. Wah, saling bertatap muka. Oke, terus kemudian Hafid yang dari tadi selalu casting itu kamu ya, mencari pemeran dan lain-lain. Terus nanti hal-hal teknis lain seperti recording dan lain-lain nanti Mas Torik ya. Siap Pak. Oke. Jadi begitu nanti jangan khawatir, meskipun ini film kalian, Mas Diki, Mas Naim, saya dan lain-lain itu ya bantu-bantu menemani. Oke. Komunikasi lewat apa? Grup mau tadi. Grup WA bisa. Grup WA bisa, ketemu langsung bisa. Yes, pokoknya ini lah, dicampur-campur. Oke. Siap. Wah, diminum dulu. Dulu. Jadi ini Rek, ceritanya Dewi kan tentang Wong Sugih sesenengane jauh bantuan sembako. Nah, piye menurutmu? Masuk wi, soalnya kan zaman saya kan akeh tau wong kaya ngono kuwi. Kartuan ya gak apa-apa, tapi cuma iki karena solusi. Iya. Iya Rek, menurutmu? Cak to, cak mau giveaway gak aku? Iya wi. Ya, saya sempat kaget ketika ditunjuk untuk menjadi penulis skenario dalam produksi film. Namun atas dorongan teman-teman, saya memberanikan diri untuk mengambil job tersebut. Di awal, saya mendapatkan tantangan, yaitu ketika udah skrip, teman-teman ada yang cuek,
main HP, hingga main kartu. Ya, alhamdulillahnya teman-teman akhirnya bisa diajak diskusi hingga skenario pun terselesaikan. Saya kira film ini satu bentuk karya yang mengandung semua capaian berbagai proses. Ada wilayah filosofi, ada wilayah teori, ada wilayah praktek, ada zona di mana kita harus melakukan imajinasi dan lain-lain. Jadi ini sangat lengkap, kompleks film ini, dan itu harus dilampaui, harus dilalui oleh kawan-kawan dengan mampu memproduksi sebuah film. Saya kira akan memudahkan kawan untuk memiliki ukuran apakah teman-teman yang mahasiswa ini kelak akan menjadi orang yang mampu melakukan sesuatu. Jadi ini menjadi alat ukur sebenarnya film ini. Saya kira begitu, Mas. Saya cukup kaget awalnya karena ternyata teman-teman mahasiswa memiliki satu keberanian untuk membuat film, dan film itu sesuatu yang tampaknya sederhana tapi sebenarnya cukup rumit, dan teman-teman bisa melalui ini, dan ini menjadi satu stimulan yang luar biasa bagi anak-anak muda dan juga mahasiswa IAIN pada khususnya, agar produksi-produksi macam ini bisa berkelanjutan. Dan saya belum pernah lihat satu proses yang begitu kolektif gitu ya, sepanjang saya mengampu di PKM. Jadi tunjukkan kekompakan itu, dan kekompakan itu bisa terwujud juga di dalam proses kerja-kerja produksi film. Jadi surprise untuk teman-teman KPI yang ada di Kediripedia. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Latif sama Mas Torik. Ini soal soal magang kami dan soal film kami lah. Mungkin di awal saya mau ke Mas Torik ini. Oh, siap. Kan Mas Torik ini rumahnya Tangerang, terus mau magang di Kediri. Sarannya kan gitu ya? Iya. Gimana Mas? Ketika disuruh magang dan ke Kediri ada rapid test lah. Terus ketika di Kediri itu disuruh untuk menulis berita dan produksi film. Gimana Mas tanggapannya Mas? Ya pertama untuk membuat berita ya. Untuk membuat berita sendiri itu kan awalnya belum ada pengalaman sama sekali ya. Jadi mau nggak mau harus beranikan diri, siap mental untuk memulai wawancara, untuk mempersiapkan segalanya lah itu. Ya. Untuk kira-kira film juga belum ada pengalaman sama sekali malah. Lalu lagi-lagi kita memberanikan diri, kita siap atau enggak gitu. Mental lagi. Itu tadi cerita sedikit dari Mas Torik. Setelahnya saya mau ke Mas Latif nih. Mas Latif, boleh diceritakan soal penetapan tempat ketika produksi film itu gimana Mas? Kalau tempat, kalau saya itu kendalanya menyesuaikan suasana yang di suasana. Iya, yang diharapkan oleh Raffi sebagai scriptwriter itu dia kan mintanya itu yang pedesaan, yang agak pedesaan gitu loh, yang agak suasana perkampungan. Itu agak susah mencarinya. Oke. Kalau mungkin ada saya menarik lah kendala atau apapun itu dari seorang penata kamera atau pencari penetapan tempatnya Mas? Kalau hal menarik atau kendala mungkin waktu kalau seperti saya. Waktu? Gimana ya Mas? Misalkan kita pagi ya harus cari footage, bangun jam 5 naik gunung cari footage di pedesaan, itu agak kendala bangunnya. Memang itu resikonya Mas ya. Jadi kan temanya kan emang merah kuning hijau ya. Jadi nanti kita beragam lah di sini. Saya mau ketarik lagi nih. Oke. Kalau dari sampean lah Mas, gimana? Ada cerita yang menarik nggak? Atau mungkin yang Anda alami yang begitu berkesan lah sampai saat ini atau sampai kapanpun gitu? Untuk hal menarik ya, selama saya menjadi soundman itu ada
di adegan Ibu Siti. Oh, Ibu Siti. Nah, adegan Ibu Siti itu di ruangan dapur. Ya. Nah, kamera sudah siap, tempat untuk tag-nya. Yeah. Tempatnya, kamera, nah tinggal soundman-nya. Bagaimana soundman-nya itu menempatkan agar tidak bocor dan di kamera. Ya, bocor di kamera, di frame gitu. Dan juga biar suaranya itu terdengar. Karena susah juga sebenarnya untuk mengambil soundman itu kalau tidak melihat situasi tempat itu, kondisi tempat itu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu dari Mas Torik. Terus ini ke Mas Latif nih. Gimana Mas, ketika di lapangan itu, ketika mengatur talent atau teman-teman tim untuk pembuatan produksi film itu ada kendala atau gimana Mas? Wah, itu tanyakan ke saudara Mas, yang itu. Monggo Mas, dijawab. Ya jadi gitu, ketika di lapangan itu sadar kan harus mengarahkan ya. Sebenarnya saya berada di posisi sutradara itu agak kurang gak enak hati. Soalnya harus menyuruh teman-teman atau apa yang kurang pas bagi saya itu harus diulangi lagi ya. Sebenarnya saya agak gak enak hati lah. Tapi terlepas dari itu semua, saya sangat berterima kasih kepada seluruh teman-teman dan talent-talent yang berkenan. Sama yang terakhir mungkin ya, jangan lupa tonton film kami. Makasih. Secara pribadi yang saya saksikan dengan kerja kawan-kawan, kalau khususnya dalam membuat film ini, justru bukan pada produksinya. Secara teknis otomatis banyak yang kurang, yaitu bagaimana pengambilan gambar, terus properti-properti yang kawan-kawan siapkan, terus bagaimana lokasi, banyak yang kurang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana proses dalam memproduksi sebuah film indie untuk kawan-kawan. Ini yang paling penting, karena pada saya untuk bikin film pun yang paling lama adalah brainstorm, terus riset naskah, riset peran dan lain-lain sebagainya di situ. Nah, ini yang membuat saya cukup terpukau. Kalau terpukau terlalu enggak, tapi bagaimana kawan-kawan begitu energik, terus kayaknya sudah tuning satu sama lain ya. Ketika ada tugas untuk memproduksi sebuah film, secara cepat saling membantu satu sama lain, siapa yang bikin naskah, siapa yang, dan ini cukup menarik dan sangat dinamis antara kawan-kawan ini, Pak. Beneran. Makasih banyak Mas. Nggak ngapus ya Bos. Soal mahasiswa yang Kediri, prodi komunikasi dan penyiaran Islam yang magang di Wikipedia. Kesan yang saya dapat adalah, yang pertama adalah surprise. Surprise-nya dalam arti mereka semua bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu. Kalau soal benar salah itu soal proses, tapi yang menjadi poin penting adalah mereka tepat waktu dan semua dikerjakan. Pertama, kita menyuguhkan tugas membuat laporan jurnalistik. Mereka kerjakan dengan baik, semua data lengkap, semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya bisa diupload. Yang terpenting adalah mereka semuanya bisa mengerjakannya dengan tepat waktu. Kemudian lagi soal pembuatan film, yang kita tahu memang film memang membutuhkan kinerja lebih berat lagi daripada membuat laporan jurnalistik. Dan ketika dicanangkan membuat film, saya pun juga terkejut juga ketika koordinasi kita hanya lewat media sosial, hanya lewat grup WhatsApp, tapi ternyata secara teknis mereka semua bisa mengatasi itu semua.
dan saya pun sebagai dosen pamong kan istilahnya hanya memantau saja, hanya sebagai helikopter yang kemudian memantau bagaimana kinerja mereka. Dan ternyata ketika di lapangan dan semua sudah fix dan semuanya bisa langsung dikerjakan dengan sesuai dengan naskah yang dibikin. Dan itu yang membuat saya sebenarnya sangat apresiatif dengan apa yang mereka lakukan ketika magang di Wikipedia. Nah, tinggal nanti ketika mereka setelah magang selama 45 hari di Wikipedia, setelah melakukan kerja jurnalistik lewat tulisan, lalu membuat film, juga dokumenter semacam ini. Nah, ini kemudian tentang outputnya, ini kan bagaimana kemudian apa yang sudah mereka dapat di Wikipedia selama 45 hari itu nanti bisa diaplikasikan ke dalam bentuk karya yang bermacam-macam. Entah itu bisa melalui kanal YouTube yang mereka bikin, atau mereka memilih juga menjadi jurnalis, mungkin saja, atau mereka menjadi filmmaker, memutuskan untuk menjadi filmmaker indie. Dan tentu saya yakin apa yang mereka dapat di sini ini bisa menjadi bekal mereka, bahkan di bidang yang di luar kreator. Bisa mungkin salah satu dari kalian mungkin jadi pejabat atau apa. Pasti intisari dari ilmu yang dapat di sini pasti akan berguna suatu saat nanti. Jadi mungkin itu yang menjadi kesan saya ketika bukan membina ya, tapi menemani ketika anak-anak magang proses di Wikipedia. 45 hari itu sebenarnya waktu yang sangat pendek ya untuk belajar ilmu komunikasi secara mendalam. Ilmu komunikasi itu ilmu yang tidak memiliki dasar dan tidak memiliki ujung. Semuanya bertumbuh kepada kreativitas. Jadi sebetulnya 45 hari ini nggak cukup, tapi ya harus dicukup-cukupkan. Nanti kalau terus berarti statusnya jadi beda, menjadi karyawan Kediripedia. Nah, tentu kami berterima kasih bahwa teman-teman merasa bisa bersinergi dalam belajar bersama kawan-kawan Kediripedia. Itu saya kira yang terpenting. Dan saya lihat juga ada capaian-capaian yang utamanya adalah keberanian untuk mengungkapkan ide gagasan menjadi sebuah karya. Itu yang terpenting dalam sebuah proses permagangan. Saya kira sepanjang Kediripedia ini masih ada, sampai kapanpun pintu kecil ini akan selalu terbuka untuk siapapun, termasuk utamanya kawan-kawan program studi komunikasi YAIN Kediri.